Tahun 2017, seorang gadis muda, sebut saja Hana, berhasil menggemparkan jagat maya di Indonesia dengan sebuah pesan singkat yang dia unggah. Dia nggak tahu bahwa satu kalimat itu akan mengubah seluruh hidupnya. Bahkan sebelum ia sempat memegang ponsel impiannya. Hana hanyalah seorang remaja biasa yang tumbuh di tengah hiruk-pikuk kota. Ia berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi yang biasa aja. Penghasilan pas-pasan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, gak lebih. Tapi di dalam lingkaran pertemanannya, ia merasa seperti berada di kelas sosial yang berbeda. Setiap hari, feed media sosialnya penuh dengan unggahan teman-teman sebayanya yang berfoto dengan iPhone terbaru, nongkrong di kafe-kafe hits, dan mengenakan pakaian bermerek. Dunia yang ia lihat di layar itu terasa begitu jauh, tapi di saat yang sama, sangat dekat dan begitu menggoda. Rasa iri pun perlahan mengikis dirinya. Smartphone dengan logo Apple tergigit itu bukan lagi sekedar alat komunikasi, melainkan paspor menuju dunia yang ia dambakan. Ia merasa nggak diakui, ketinggalan zaman, nggak modis, nggak gaul, nggak keren, kalau nggak memiliki benda tersebut. Tekanan sosial untuk menjadi seperti yang lain kian mencekik. Tapi di saat yang sama, ia tahu orang tuanya tidak akan mampu membelikannya. Berbekal mentalitas jalan pintas, ia memutar otak, mencari cara, dan akhirnya menempuh jalan yang paling beresiko. Postingan itu menjadi bukti keputusasaannya. Dan gak butuh waktu lama, seorang pria dewasa merespons tawarannya dan transaksi itu pun terjadi. Harga diri sang gadis ditukar dengan sebuah ponsel yang bahkan baterainya gak lebih tahan lama daripada rasa sesalnya. Hana hanyalah salah satu dari sekian banyak orang yang rela menukar value, harga diri, bahkan logika mereka demi status semu, demi simbol jempol, demi komentar dari orang-orang asing yang bahkan gak akan datang kalau dia sakit. But let's be honest guys, berapa banyak dari kita yang setiap hari melakukan hal serupa? Bedanya kisah dia viral, sementara kisah kita tertutup lebih rapi. Kita mungkin gak jual diri demi iPhone, tapi kita rela tidur gak tenang karena cicilan hutang. Segitunya maksain diri sampai mau nutrisi, cuma demi label, demi validasi. Apapun versinya, orang-orang yang semacam ini adalah orang-orang yang saya menyebutnya rela mati demi gengsi. Gengsi itu kalau kamu cari di kamus besar bahasa Indonesia, mungkin yang ketemu cuma definisi kaku tentang harga diri dan martabat. Tapi buat saya, gengsi jauh lebih personal, lebih kotor, dan lebih mematikan. Gengsi adalah ilusi yang kita ciptakan dan kita pelihara hanya demi satu tujuan, terlihat keren di mata orang lain. Padahal aslinya dompet isinya cuma karcis parkir. Struk bekas narik ATM yang saldonya nggak lebih gede dari utangnya. Sama struk belanjaan yang harganya di bawah ekspektasi, itu pun dapat diskon. Gengsi itu kayak beli makanan mahal di restoran fine dining, tapi kamu nggak suka rasanya. Kamu cuma pengen foto-foto, upload, dan pura-pura bahagia. Padahal sebenarnya kamu lebih suka nasi goreng gerobak di pinggir jalan yang harganya jauh lebih murah dan rasanya jauh lebih enak. Kamu menukar selera asli demi persepsi orang lain. Inilah fenomena yang sering terjadi di sekitar kita. Secara psikologis ini semua berhubungan dengan konsep self-presentation. Bagaimana kita mengelola cara kita menampilkan diri kepada orang lain. Kita semua pada dasarnya adalah aktor. Hidup kita adalah panggung, dan yang kita tampilkan ke publik hanyalah skenario terbaik yang sudah melewati puluhan proses editing agar itu menarik untuk audiens. Ironisnya, skenario itulah yang sering bikin kita menderita. Gengsi adalah upaya kita untuk membangun citra diri yang kita pikir akan diterima dan dihargai oleh orang lain. Ada yang disebut inauthentic self-presentation, di mana kita menampilkan diri yang ideal dan palsu di media sosial. Seseorang yang kurang percaya diri akan lebih mungkin untuk berusaha terlihat sepadan dengan orang lain. Mereka mungkin berbohong atau melebih-lebihkan cerita mereka agar terlihat keren. Gengsi juga bisa muncul dalam konteks yang lebih halus, misalnya dalam pertemanan. Seseorang yang selalu mentraktir teman-temannya yang lebih kaya, hanya agar dia tetap diterima di circle tersebut. Atau di dunia kerja, gengsi bisa membuat seseorang menghabiskan seluruh gajinya untuk membeli barang-barang mewah, hanya agar terlihat paling berkelas di kantor. Jadi ini bukan cuma tentang barang, ini juga tentang perilaku. Maksain acara mewah di luar kemampuan finansial, atau berlibur ke tempat hits dengan berhutang. Semua itu adalah transaksi yang kita lakukan untuk mempertahankan ilusi bernama gengsi, yang seringkali berakhir dengan rasa sesal dan penderitaan. Lucunya, ada orang-orang yang menganggap ini sesuatu yang positif, dan gak sadar kalau itu sebenarnya adalah bentuk dari gengsi. Misal ada yang bilang, gak apa-apa ngutang, yang penting bisa punya. Jadi ada motivasi buat kerja keras. Bener kata Albert Einstein, hanya ada dua hal yang tak terbatas.
alam semesta, dan kebodohan manusia. Dia nggak yakin tentang alam semesta. Motivasi macam apa yang bikin orang lebih takut dikatain miskin ketimbang miskin beneran? Dan percayalah, orang lain sebenarnya nggak segitunya peduli. Bahkan mungkin nggak peduli sama sekali. Orang nggak sibuk mikirin tas apa yang kita pakai, atau HP keluaran tahun berapa yang kita pegang. Mereka punya drama hidupnya sendiri. Nggak usah terlalu pede mengira semua orang akan duduk di tribun, khusus untuk memperhatikan hidup kita. I'm here to tell you right now, we don't care. Let me tell you We don't care. Tapi, kenapa kita melakukan semua ini? Kenapa kita mati-matian hanya demi tatapan kagum orang yang sebenarnya nggak peduli? Kenapa validasi dari orang lain terasa lebih penting daripada ketenangan diri kita sendiri? Apakah semua ini sepadan? Untuk menemukan jawabannya, kita harus mau menyelam sangat dalam di dalam pikiran kita sendiri. Seseorang kayak Hana yang akhirnya milih jalan pintas dengan cara yang jelas-jelas nggak pantas, sebenarnya bukan semata-mata karena malas. Dia terhasut suara-suara di kepalanya sendiri yang bisikin, kamu nggak cukup. Kamu nggak cukup cantik, kamu nggak cukup kaya, kamu nggak cukup keren. Suara itu asalnya dari satu penyakit bernama insecure, kurang percaya diri. Dan dari situlah gengsi itu lahir. Gengsi itu kan bukan soal apa yang kita punya, tapi soal apa yang kita takut kita nggak punya. Kita ngerasa ada yang kurang dari diri kita. Mungkin kurang sukses, kurang bahagia, kurang gaul. Lalu buru-buru nutupin kekurangan itu dengan barang-barang mewah, logo keren, atau gaya hidup palsu. Kayak nutupin borok pakai plester branded. Ya tetap busuk, cuma lebih instagramable aja. Dalam teori kebutuhan, Maslow bilang setelah kebutuhan dasar kayak makan, minum, tempat tinggal itu terpenuhi, manusia akan mencari kebutuhan yang lebih tinggi, merasa memiliki dan penghargaan. Nah, gengsi adalah jalan pintas buat sampai ke situ. Kita pikir, kalau gue punya mobil bagus, orang bakal respect. Kalau gue nongkrong di kafe mahal, gue dianggap keren. Padahal penghargaan sejati nggak datang dari apa yang kita punya, tapi dari siapa diri kita. Gengsi adalah cara kita berteriak dengan putus asa. Lihat gue dong, gue penting loh, gue layak diakui nih. Itu pun bukan kita yang sebenarnya. Dan jelas, medan perang gengsi paling brutal hari ini ada di media sosial. Scroll bentar yang kelihatan cuma highlight reel hidup orang lain. Liburan ke Bali, kopi 80.000. Pasangan romantis yang entah beneran harmonis atau cuma buat konten. Terus kita bandingin hidup kita yang penuh drama dengan hidup orang lain yang penuh filter. Dan seperti biasa, kita selalu merasa kalah. Istilahnya social comparison theory. Kita tanpa sadar membandingkan diri kita dengan orang lain. Gak bisa lihat rumput tetangga tanpa ngerasa rumput sendiri lebih jelek. Banyak dari kita yang mendengar bisikan-bisikan yang terus-menerus mengkritik diri sendiri dengan sangat keras. Gue emang payah ya, gue gak keren ya, gue gak ada gunanya ya. Buat nutupin itu, kita cari validasi dari luar. Kita butuh orang lain bilang, wah keren banget lu, pinter banget lu, udah sukses lu ya, pinjem duit dong. Dan validasi itu candu. Sekali dapet, tahu enaknya, kita kejar terus, kita pamer terus, jaga gengsi terus, sampai mati. Intinya gengsi itu bukan masalah sepele, itu gejala dari penyakit yang lebih dalam. Kurang percaya diri, haus pengakuan, dan terlalu sering membandingin hidup sama orang lain. Kalau kita benar-benar mau lepas dari jeratan ini, kita harus berani ngaca dulu dan ngaku, yes, gue insecure, gue butuh validasi. Karena cuma dengan kejujuran itu, baru kita bisa mulai sembuh. Untuk sesaat, mungkin Hana akan merasa bahagia dengan iPhone barunya. Postingan pertama dengan ponsel pintar yang mungkin lebih pintar dari pemiliknya itu, banjir like dan pujian. Semua mata yang dulu memandang remeh, kini melihatnya sebagai sosok yang keren dan gaul. Dia dipuji, di-follow, dikomentarin. Sejenak, dunia memberinya standing ovation. Tapi kebahagiaan itu cuma sebatas layar, kayak gelembung sabun yang berkilau sebentar, lalu pecah, lenyap tak berbekas. Setiap kali dia melihat logo Apple tergigit di tangannya, rasa sesal itu datang menghantui. Bukan hanya karena cara dia mendapatkannya, tapi karena ponsel itu tidak benar-benar membuatnya bahagia. Dia punya iPhone dengan menukar harga dirinya. Ini adalah ironi terbesar dari gengsi, memberikan kita kebahagiaan semu, tapi menukarnya dengan penderitaan yang nyata. Belum lagi Hana harus menghadapi realita finansial. Ponsel itu butuh pulsa, kuota, aksesoris, belum biaya servis kalau error. Dan tentu saja, biaya jaim. Foto yang diedit, kafe yang harus ditongkrongin, outfit yang harus di-matchingin. Semua itu butuh uang. Uang yang dia nggak punya. Akhirnya dia mulai pinjam sana-sini. Bukan cuma buat ponselnya, tapi juga buat kebutuhan sehari-hari. Dia terjebak dalam lingkaran setan, bekerja keras untuk membayar hutang dari sebuah benda yang ia dapatkan dengan cara yang ia sesali. Dia miskin dalam kedamaian dan kaya dalam tagihan.
Nggak ada jaminan dia nggak akan mengulangi cara yang sama dengan caranya mendapatkan iPhone itu. Tapi kali ini hanya untuk bertahan hidup. Hidupnya berubah jadi panggung sandiwara yang nggak ada endingnya. Dia terus-menerus khawatir kalau orang-orang tahu cerita di balik iPhone barunya. Dia takut teman-temannya tahu kalau dia cuma pura-pura kaya. Kecemasan itu bikin dia nggak bisa tidur nyenyak. Dia sudah menukar ketenangan hidupnya dengan validasi seumur jagung. Hana pun mulai menjauhi teman-teman lamanya yang nggak selevel. Dia bergabung dengan circle yang lebih elit, di mana semua orang punya barang-barang mahal. Dia punya banyak follower baru, tapi makin ngerasa kesepian. Hubungannya menjadi dangkal dan transaksional. Dia tahu kalau dia nggak punya iPhone, dia nggak akan pernah diterima di circle itu. Circle yang juga penuh kepura-puraan. Setelah iPhone, dia pun mulai mencari hal lain yang bisa ngasih dopamine rush. Hana terus-menerus mencari dosis berikutnya. Pakaian, tas, liburan, mobil, anggota DPR, whatever. Tapi setiap kali ia mendapatkan sesuatu, rasa kosong itu kembali. Dapat kosong lagi, dapat lagi kosong lagi. Dia jadi pecandu validasi. Terjebak dalam siklus kecanduan yang merusak kesejahteraan psikologisnya. Dia tahu obatnya nggak ada di luar sana. Obatnya ada di dalam. Tapi membuka diri itu lebih menakutkan daripada tampil sempurna di depan orang lain. Logis nggak sih? Kalau sesuatu itu bikin kita menderita, tapi kita terus melakukannya. Kita tahu persis apa yang bikin kita stres. Dompet tipis, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak. Tapi tetap kita lakuin. Kalau nggak, kenapa masih ada orang yang mau mati gengsi? Apa yang bikin kita rela terperangkap dalam kesengsaraan yang kita ciptakan sendiri? Jawabannya, yang pertama, jelas karena kita bego. Yang kedua, kita takut kesengsaraan lain yang lebih mengerikan. Kesengsaraan dari apa kata orang. Kita jaga gengsi, karena gengsi adalah tameng. Yang kalau kita lepas tameng itu, kita merasa semua orang akan melihat kelemahan kita. Kita takut dikritik, dipandang rendah, atau dianggap gagal. Padahal seringnya orang yang paling keras mengkritik, justru orang yang paling insecure. Mereka memproyeksikan ketakutan mereka sendiri ke kita. Tapi kita tetap dengerin ocehan-ocehan itu dan mati-matian menghindari mereka. Kita membangun hidup dari apa yang terlihat, bukan apa yang dirasakan. Karena yang kelihatan lebih gampang diukur. Dompet kosong susah kelihatan, tapi iPhone baru gampang dipamerin. Ditambah budaya kita yang apa kata orangnya masih kuat banget. Dari kecil kita dicekokin jangan bikin malu keluarga. Kita lebih peduli omongan tetangga daripada kebahagiaan kita sendiri. Kita jadi terbiasa hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Gengsi adalah pajak yang kita bayar untuk tetap terlihat normal di mata masyarakat. Ada fenomena psikologis namanya spotlight effect, di mana kita sering merasa semua orang memperhatikan kita. Padahal sebenarnya nggak segitunya juga. Kita berpikir kalau gue nggak pakai barang itu, semua orang taunya gue miskin. Padahal realitanya, orang lain mah nggak peduli. Orang-orang sibuk mikirin jerawat mereka sendiri, cicilan mereka sendiri, drama hidup mereka sendiri. Kalaupun ada yang sempat nyinyir, paling cuma 5 detik. Terus mereka lanjut scroll. Kita ngasih kekuatan yang terlalu besar ke opini orang lain. Kita jadi pengarang dari cerita yang nggak pernah dibaca orang lain. Kalau harga diri kita dibangun di atas validasi orang lain, ya selamanya kita bakal takut. Takut nggak ada yang muji, nggak ada yang nge-like, nggak ada yang nonton. Terus ngelindungin gengsi mati-matian. Even ketika gengsi itu sendiri yang bikin kita sengsara. Sekarang Hana atau orang-orang semacam dia cuma tinggal nunggu 2 kenyataan yang akan datang di hidupnya. 1, dia dulu yang mati dibunuh oleh gengsinya. Atau 2, dia dulu yang bunuh gengsinya dan mulai hidup merdeka. Tinggal mana yang duluan? Tapi bukan berarti orang-orang yang memutuskan untuk waras dan bersedia membunuh gengsinya itu harus buang iPhone-nya atau bakar barang-barang branded yang dia beli karena terhasut oleh gengsi. Bukan. Yang harus mereka lakukan adalah mengubur pola pikir busuk yang bikin hidupnya menderita. Dan mereka bisa mulai dari pertama, sadar diri. Setiap kali mau beli sesuatu, pikir dulu baik-baik. Ini gue butuh atau gue cuma pengen kelihatan keren? Kalau jawabannya yang kedua, ya selamat. Kamu lagi ngasih makan gengsi itu. Biar kalau dia makin gede, kamu bisa balik makan tuh gengsi. Kedua, latihan bodo amat. Kita terlalu sering overestimate perhatian orang lain. Padahal kayak yang udah kita bahas, kebanyakan orang bahkan nggak peduli. Jadi coba turunin standar. Belajar bodo amat. Bodo amat kalau bajumu dipakai 2 kali seminggu. Yang penting rapi, bersih, so what? Bodo amat kalau HP-mu jadul. Asal masih bisa chat sama telepon, no problem. Itu kan fungsi terpenting dari HP. Ketiga, redefine success. Kebanyakan dari kita pakai definisi sukses versi mainstream. Rumah baru, mobil baru, bini baru. Definisi itulah yang bikin kita stres. Coba ganti sudut pandangmu. Sukses itu kalau bisa tidur nyenyak tanpa mikirin tagihan. Bisa makan enak tanpa mikirin cicilan. Bisa nongkrong tanpa harus mikirin upload feed yang estetik.
Kalau hari ini kamu nggak kehujanan, nggak kepanasan, punya tempat buat istirahat, bisa makan, punya pakaian yang layak, bersyukurlah. Kamu udah lebih kaya dari setengah populasi dunia. Ini fakta loh. Search kalau nggak percaya. Keempat, self-compassion. Obat paling ampuh untuk penyakit insecure adalah self-compassion. Berarti bersikap baik dan pengertian ke diri sendiri. Belajar berdamai sama diri sendiri. Kadang kita terlalu keras ngejudge diri kita karena belum sekeren orang lain. Semua orang punya masanya masing-masing. Dan percaya deh, 90% orang yang kelihatan keren di medsos sebenarnya juga lagi ngibul. So, santai aja. Kelima, tertawalah di atas penderitaan. Penderitaan siapa? Ya penderitaanmu. Serius, kalau kamu nggak bisa ngetawain penderitaanmu sendiri, kamu bakal tenggelam di dalamnya. Nggak punya iPhone? Anggap aja itu kesempatan belajar menghargai percakapan. Kamu bisa fokus ngobrol sama orang tanpa sibuk scroll. Nggak bisa nongkrong di kafe mahal? Ya bikin kopi sendiri aja. Sekarang banyak kok kopi-kopi enak yang bisa diseduh sendiri di rumah. Ajakin teman-temanmu ngopi di depan rumah. Yang mau-mau aja. Yang gengsi ya tinggal aja. Suruh makan tuh gengsi. So, relax. Enjoy it. Hidup terlalu absurd buat kita tanggapi terlalu serius. Lepasin gengsimu. Turun dari panggung. Duduk santai sambil minum kopi yang kamu bikin tadi. Dan nikmatin hidup tanpa terus mikirin siapa yang nonton. Atau, kamu sekarang bisa jadi penonton dari drama-drama mereka yang mati gengsi. Semoga bermanfaat. See ya.